nantinya itu akan mengakibatkan ya penyedotan kelembaban beras itu yang seharusnya segini ya kelembabannya itu berapa persen, sekian persen misalnya, itu akan tersedot sama panasnya itu yang berlebihan. Nah tentu teman-teman itu akan menjadi satu penurunan rendemen, dan itu akan mengakibatkan kerugian juga untuk pengelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua, dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan semua kabarnya sehat walafiat. Baik teman-teman yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, selamat berjumpa kembali ya. Dan juga saya ucapkan selamat berjumpa juga buat teman-teman subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat. Dan yang mengelola channel, mudah-mudahan channelnya pada maju semua. Dan juga buat teman-teman semua, saya ucapkan selamat berjumpa di saluran Restu Bunda Channel. Dan tak lupa saya ucapkan juga buat teman-teman para pengusaha penggilingan padi, baik dari tingkat senior sampai ke tingkat pemula ataupun para amatir. Saya ucapkan selamat berjumpa, dan mudah-mudahan usahanya pada maju semua. Oke teman-teman semua ya, tidak usah panjang lebar. Kali ini saya mau berbagi ilmu teman-teman ya. Yaitu seiring dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang banyak sekali ini. Dan saya belum bisa menjawabnya ya, karena jawabannya sangat panjang lebar ya. Yang kali ini saya mau luncurkan videonya atau tutorialnya, yaitu bagaimana cara mengatasi mesin poles ici berasnya panas yang berlebihan. Nah itu teman-teman ya, banyak sekali yang bertanya soal itu. Sekali lagi, mesin poles ici berasnya panas berlebihan. Jangan panik teman-teman ya. Saya di sini ada kendalanya, ada ada solusinya yang terbaik yang bisa teman-teman lakukan sendiri di pabriknya masing-masing. Dan di sini ada 5 poin yang perlu saya beberkan teman-teman ya, yang perlu teman-teman kerjakan ataupun yang perlu teman-teman periksa ya. Ada 5 poin. Nah ini 5 poin ini teman-teman ya, tolong disaksikan dari poin awal ya, dari poin pertama sampai poin akhir, itu jangan disekat videonya ya, supaya teman-teman semua tidak salah paham. Itu teman-teman ya. Oke, kita sama-sama saksikan videonya ya sampai tuntas. Dan jangan lupa teman-teman, tolong berbagi dulu ya. Tolong diklik like-nya, komennya, dan juga tombol subscribe-nya yang masih merah, silahkan diklik dulu ya. Yang baru menemukan channel saya yang masih merah, silahkan diklik dulu. Dan juga jangan lupa loncengnya juga jangan ketinggalan ya. Mohon dibunyikan loncengnya supaya berbunyi ke HP kalian apabila saya upload video yang terbaru, dan supaya berbunyi juga ke HP kalian kalau saya menjawab komentar kalian. Nah itu teman-teman ya, langsung saksikan videonya sampai tuntas. Teman-teman ya, ada satu hal lagi yang perlu teman-teman ketahui. Karena berasnya itu panas yang berlebihan, itu akan terjadi kerugian atau 2 kerugian ya untuk pengelola. Kerugian yang pertama, karena beras itu mengalami panas yang berlebihan, sama sekali ya tidak bisa dipegang itu beras panasnya itu ya. Nah itu akan mengakibatkan, nantinya itu akan mengakibatkan ya penyedotan kelembaban beras itu yang seharusnya segini ya kelembabannya itu berapa persen, sekian persen misalnya, itu akan tersedot sama panasnya itu yang berlebihan. Nah tentu teman-teman itu akan menjadi satu penurunan rendemen, dan itu akan mengakibatkan kerugian juga untuk pengelola. Kerugian yang kedua teman-teman ya, beras itu kan panas yang berlebihan ya, dia akan mengembang. Nah akan mengembang ya teman-teman ya.
Dan secara beberapa jam kemudian dia akan terjadi penciutan kembali teman-teman ya, secara drastis itu penciutannya. Dan itu karena tadinya kelembabannya sudah tersedot ya sama tingginya panas ya, tentu penciutannya juga itu akan melebihi yang seharusnya misalnya normalnya segini ya teman-teman ya, karena ada penciutan yang berlebihan karena tersedot sama panasnya tadi. Nah itu akan mengakibatkan penciutan yang berlebihan, itu akan mengakibatkan kerugian juga untuk para pengecer. Nah itu kerugian yang kedua teman-teman ya. Oke teman-teman, nggak usah panjang lebar, kita langsung saksikan videonya sampai tuntas. Oke teman-teman semua ya, langkah awal saya mau memperlihatkan saja teman-teman ya, yang mencotokkan saja. Ini saya mencotokkan di ICN 50 teman-teman ya, tapi sama ya dengan 70 juga sama. Ini langkah awal yang perlu teman-teman periksa ataupun lakukan ya, supaya tidak menghasilkan beras yang panas. Kita posisi angin coba diperbesar teman-teman ya, itu ya langkah awal itu. Dengan cara misalnya teman-teman menutup lubang ini teman-teman ya, ini ditutup habis dulu, dicoba ya teman-teman ya, ditutup lubang ini, dihabisin aja supaya dorongan angin ke sana tuh kencang, dan supaya mempercepat dan angin kencang ya ke beras ke sana ke depan. Nah tetapi teman-teman ya, harus teman-teman ketahui juga di dalam mengencangkan angin teman-teman ya, mengencangkan angin dari sini jangan sampai beras itu mengalami keluar ke sini teman-teman ya, sampai keluar ke sini, jangan sampai. Jadi ini akan mengakibatkan juga terbuangnya beras ya ke sini. Dan ini perlu diatur juga teman-teman ya, perlu diatur yang pas ya di sini, karena angin di sana diperbesar ya di belakang. Jadi ini juga harus diatur lagi ya, supaya angin tidak terlalu besar ke sini itu. Nah itu teman-teman ya, dicoba dilakukan dulu itu dengan mengencangkan angin. Siapa tahu dengan cara itu juga udah bisa teratasi ya teman-teman ya. Kemudian juga teman-teman ya, langkah kedua itu adalah untuk mengecek miring ya, ataupun gula-gula yang punya teman-teman ya. Walaupun teman-teman apakah sudah diganti gula-gulanya apa belum ya, apakah masih orisinal yang bawahnya. Kalaupun sudah diganti, dicek dulu, disamakan ya dengan yang bawahnya, yang aslinya. Dan ini misalnya yang menjadikan suatu desakan yang sangat kuat ke beras itu adalah sayapnya ini teman-teman ya, ketinggian sayapnya ini. Ini saya tidak menunjukkan ya harus merek apa yang harus teman-teman pakai ya, terserah ya kalau itu ya, kalau masalah merek ya teman-teman. Yang penting biasanya teman-teman ya, miling yang aslinya ya, yang asli bawahnya gitu, dengan yang serapak yang udah di luar ataupun yang biasa-biasa, itu biasanya berbeda ukuran teman-teman ya. Nah ini faktor ini ya teman-teman ya, keopalannya ini biasanya itu ya. Nah itu, ini juga perlu dilakukan teman-teman, dicek, dicoba ya, dengan mengganti dulu dengan, kalaupun teman-teman milingnya sudah diganti dengan yang baru, coba diganti dulu dengan miling yang lama ya teman-teman. Siapa tahu itu ada diganti lagi dengan yang lama, bagus, berarti milingnya yang benar-benar yang ada perubahan ya teman-teman ya, yang baru dengan yang lama gitu. Nah itu teman-teman ya, yang harus teman-teman lakukan itu dua hal ya. Dan hal yang ketiga teman-teman ya, ini saya punya N70 juga sama teman-teman, cuman udah lama disimpan ya teman-teman ya, tidak dipakai. Dan ini teman-teman coba lakukan ini pengecekan urilnya teman-teman ya, uril yang ada di dalam ini dibuka dulu, dicek dulu ya, apakah teman-teman sudah menggantinya kemarin ya apa belum. Kalaupun teman-teman misalnya sudah menggantinya, coba lakukan urilnya dengan uril yang jumlah lilitannya itu mungkin sedikit teman-teman ya. Misalnya jumlah uril yang teman-teman pakai misalnya 5 lilitan ya, 5 lilitan, coba cari yang 4 ataupun pokoknya yang lebih sedikit ya jumlah urilnya, jumlah lilitannya teman-teman ya. Karena itu juga akan terjadi teman-teman apabila misalnya jumlah lilitannya banyak, dan beras itu akan mendorong beras ke depan itu akan lambat ya teman-teman, akan lambat ya, dan itu akan menjadikan suatu putaran ya nanti. Nah teman ya, tadi sudah saya katakan ya, dicoba ya dengan uril yang ukuran jumlah lilitannya itu makin sedikit ya teman-teman ya, karena jumlah lilitan yang panjang itu yang akan mengakibatkan ke beras juga lambat teman-teman ya, dan lambatnya beras itu keluar
otomatis di ruang milling di sini proses penggilingan di milling itu lama, mengakibatkan panas juga ya. Nah itu ya, dicoba dulu dengan milling yang jumlahnya lilitan itu sedikit, supaya beras itu makin cepat keluarnya ya, karena makin sedikit itu makin cepat jumlah gerakan beras itu keluarnya akan lebih cepat ya gitu. Nah itu teman-teman ya, poin yang ketiga tadi ya teman-teman ya. Dan yang keempat ya teman-teman ya. Dan yang keempatnya teman-teman ya, coba lakukan pengecekan ini ya, sarangan atau ayakan ya teman-teman ya. Dan di sini kebetulan ya ada nih yang N70-nya ya. Sarangan ayakannya, apakah teman-teman sudah menggantinya? Ayakannya dalam ini ayakannya ya. Ayakannya apakah sudah menggantinya apa belum ya? Kalaupun teman-teman sudah menggantinya, coba lakukan pengecekan ini ayakan dengan yang diganti dengan yang ori teman-teman ya. Ini saya tidak menunjukkan harus merek apa ya, saya itu tidak ya, karena saya itu bukan dari perusahaan teman-teman ya. Silakan kalau merek ya silakan teman-teman pakai yang mana aja ya, yang penting yang ori ya teman-teman ya, dilakukan juga. Dan ini kalaupun teman-teman misalnya mau mengganti ayakan ini ya, jadi salah satu ayakannya itu harus dibawa ya ke toko. Salah satu ayakannya ini harus dicabut dan dibawa ke toko teman-teman ya, diperlihatkan. Nanti teman-teman minta ya yang lubang-lubang ininya ya, lubang yang ke lubang-lubang ayakan ini yang agak gede-gede teman-teman ya. Jadi jangan yang sempit ya teman-teman ya, ini ya ayakan ini. Dan lakukan yang ori teman-teman ya, yang karena beda ya yang lokal dengan yang ori itu untuk jumlah besar kecilnya lubang ini beda teman-teman ya. Coba teman-teman cari ya, sekali lagi lubang ini ayakan yang gede-gede lubangnya teman-teman ya. Nah itu, dan tentu teman-teman ya, kalaupun lubang ayakannya gede teman-teman ya, ini akan mengakibatkan juga ke ke sini, ke luntainya ke sini ya, ataupun dedaknya juga akan kasar teman-teman ya, akan kasar nanti si luntainya di sini ya. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya. Yang lubang yang kecil akan lembut nanti ke luntainya, dan yang kasar akan kasar juga ya ke luntainya. Dan itu coba dulu ya dengan cara begitu. Mudah-mudahan dengan solusi itu juga bisa ketemu ya kendala teman-teman semua ya. Dan yang terakhir teman-teman ya, poin yang kelimanya teman-teman ya, coba lakukan teman-teman pemeriksaan putaran ya teman-teman ya. Karena begini teman-teman ya, walaupun tadi kembali ke nomor 1 teman-teman misalnya sudah mengatur ya, ini ketinggian angin ya, angin sudah ditutup semua ya, tapi tetap masih kecil ke sana ya, masih kecil, berarti putaran angin tuh, putaran poli itu kurang cepat teman-teman ya, kurang cepat. Nah itu ya, itu juga harus dilakukan teman-teman ya, untuk mengencangkan putaran ya teman-teman ya. Bisa itu beberapa cara ya teman-teman untuk mengencangkan putarannya, misalnya dengan menggantinya poli ini teman-teman. Dengan menggantinya poli ini ya, diperkecil. Tapi yang standarnya misalnya diganti dengan yang kecil supaya putarannya itu meninggi ya, kencang teman-teman ya. Ataupun teman-teman bisa melakukannya dengan cara memperbesar ya teman-teman poli yang di sananya ya, yang di sananya. Karena poli yang di sananya yang ke as itu ya, yang ke as panjangnya itu kalau diperbesar itu akan terdampak ke sini, mempercepat juga putaran ke poli ini teman-teman ya. Nah, itu nantinya akan mengakibatkan juga mendapatkan angin yang kencang juga ke sini teman-teman ya, ke blower. Nah itu teman-teman semua ya, mudah-mudahan solusi-solusi ini bisa ketemu teman-teman ya. Itulah 5 poin yang perlu teman-teman lakukan teman-teman ya. Itu teman-teman semua ya, tutorial dari saya supaya menghasilkan beras normal kembali ya, tidak panas ya. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa ketemu ya solusinya teman-teman ya. Dan sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan tutorial dari saya ini dapat bermanfaat untuk semuanya ya, untuk semua penonton, terutama untuk para subscriber saya, teman-teman saya yang sudah biasa berkomentar di video saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa ya, yang belum subscribe, yang masih merah tombol subscribe-nya, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Dan juga loncengnya juga dibunyikan supaya ada pemberitahuan ke HP kalian ya teman-teman ya. Dan kalaupun teman-teman berkomentar, misalnya saya menjawab teman-teman ya, tidak akan terbunyi ke HP kalian kalaupun loncengnya tidak dibunyikan ya teman-teman ya semua ya. Oke teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.